Kali ini Warsa Musik mempersembahkan drama audio dengan judul Cahaya Persahabatan. Naskah ditulis oleh Siti Rofika. Editor dan penata musik Rika Yuniarsari. Drama ini dimainkan oleh Rofika sebagai Fatimah, Rika sebagai Aisyah, Rofiko sebagai Sarah, Supriyadi sebagai Dodi, dan pengantar cerita Aprilia. Cerita ini berlatar belakang sebuah persahabatan yang diuji dengan kesalahpahaman. Di sebuah desa yang masih diselimuti kabut subuh, 3 langkah kaki kecil menuju masjid terdengar bersahutan. Aisyah, Fatimah, dan Sarah, 3 sahabat yang tumbuh bersama dalam tawa, doa, dan impian, menjadikan pagi sebagai waktu paling suci untuk berbagi. Belum ada luka, belum ada prasangka, hanya niat murni untuk tumbuh bersama dalam cahaya ilmu dan iman. Teman-teman, bagaimana kita kalau membuat kelompok kajian di sini? Kita bisa belajar Al-Quran dan juga berbagi ilmu. Wah, itu ide yang sangat bagus, Aisyah. Aku setuju. Nanti kita bisa mengundang ustazah untuk mengajarkan kita. Dan kita juga bisa berbagi tentang pengetahuan pembelajaran sekolah. Persahabatan seperti embun pagi, begitu jernih, namun mudah menguap saat sinar panas menyapanya. Dalam keheningan, Fatimah mulai merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Jarak bukan jarak langkah, tapi jarak hati. Sebuah perasaan asing mulai tumbuh pelan namun tajam. Perasaan ditinggalkan. Aisyah, apakah ada yang salah? Kenapa sepertinya kita tidak lagi seperti dulu? Apa maksudmu, Fatimah? Kita masih bersahabat. Kita hanya semakin banyak belajar. Iya, tapi aku lihat kamu dan Sarah lebih banyak berdiskusi. Kadang aku merasa terabaikan. Aku tak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu, Fatimah. Kita semua sahabat. Kadang, luka bukan datang dari musuh, tapi dari kata-kata manis yang diselipkan di antara senyuman. Dodi dengan mata penuh rasa ingin tahu, menanamkan benih keraguan. Ia tahu bahwa kata bisa menjadi pedang, dan ia mulai memainkan peran sebagai pemecah dalam sunyi. Fatimah, aku ingin kau tahu sesuatu, tapi aku gak ingin menyakiti perasaanmu. Ada apa, Dodi? Bicara saja. Aku gak mau bicara di belakang, tapi aku sering mendengar Sarah dan Aisyah sering menjelek-jelekkan kamu. Sepertinya mereka gak ingin kamu ada di kelompok itu lagi deh. Loh, emang apa yang mereka katakan, Dodi? Hanya hal kecil dan gak berarti sih. Tapi kamu harus tahu, kadang teman itu bisa berubah loh. Terima kasih banyak ya, Dodi, telah memberitahuku. Mungkin aku harus menghindar dari mereka. Jangan narik diri gitu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kalau kamu butuh dukungan,
Aku selalu ada di sini buat kamu. Kepercayaan adalah benang halus yang mengikat hati. Saat benang itu ditarik dengan kebohongan, luka mulai merambat. Aisyah dan Sarah mulai merasa kehilangan Fatimah. Sementara Fatimah tenggelam dalam gelombang kebimbangan. Aisyah, kita harus berbicara dengan Fatimah. Sepanjang minggu ini, dia terlihat sangat menjauh. Iya, aku khawatir. Kita perlu menjelaskan bahwa kita tidak pernah membicarakan dia dengan buruk. Fatimah, kami butuh bicara. Ada apa lagi? Emang kalian masih belum puas membicarakan aku di belakang? Aku udah tahu semuanya kok. Untung ada Dodi yang memberitahu. Tidak, kami datang karena khawatir tentangmu. Kami tidak pernah membicarakanmu. Dodi hanya suka menggoda dan menciptakan drama. Aku percaya kok sama Dodi. Gak mungkin dia bohongin aku. Jadi, aku emang harus benar-benar menjauh dari kalian. Sudah, pergi sana. Aku gak perlu penjelasan kalian lagi. Dodi bukan teman yang baik, Fatimah. Dia hanya ingin memisahkan kita. Ya, kami ingin kamu tetap bersama kami. Kita ini sahabat. Seperti kaca yang mulai retak, persahabatan mereka tampak utuh dari luar, tapi mulai pecah dari dalam. Ujian semakin tajam. Pilihan harus dibuat. Apakah mereka akan menjaga hubungan itu, atau membiarkan retakan itu menjadi pecahan yang tak bisa disatukan kembali? Jadi bagaimana persahabatan kalian? Berhasil berdamai? Kami baik-baik saja. Memangnya kenapa? Aku hanya penasaran saja. Tapi serius deh, mungkin lebih baik ketika Fatimah itu nggak banyak menghabiskan waktu dengan kalian. Itu tidak benar. Fatimah penting bagi kita. Ini hanya pendapatku. Terserah kalian mau berpikir bagaimana. Dodi, jika kamu terus berkata seperti itu, kami tidak mau berteman denganmu lagi. Teman-teman, di sini aku hanya ingin ngingetin bahwasanya persahabatan itu rentan. Kalian mungkin harus lebih waspada. Bye-bye. Dari retakan itu, cahaya mulai menyelinap masuk, bukan dari luar, tapi dari hati mereka sendiri, dari keberanian untuk memaafkan, dari kesadaran akan arti kebersamaan. Persahabatan tidak sempurna, tapi ketika diperjuangkan, ia menyinari jalan dalam kegelapan. Fatimah, kami minta maaf. Kami tidak ingin kamu merasa terpinggirkan. Dodi terus-menerus berusaha untuk memisahkan persahabatan kita. Dia suka bermain-main. Kami ingin kamu tahu bahwa kamu bagian dari sahabat kami. Kalau kau merasa ada yang salah, jangan ragu untuk membicarakan pada kita, Fatimah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan aku minta maaf sama kalian. Seharusnya aku tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata Dodi.
Terkadang hati yang keras pun tak luput dari rasa bersalah. Setelah melihat senyum kembali tumbuh di antara Aisyah, Fatimah, dan Sarah, Dodi merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Kata-kata yang dulu ia lontarkan kini bergema kembali, bukan sebagai ejekan, tapi sebagai penyesalan. Diam-diam ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah persahabatan harus dihancurkan atau justru dijaga bersama? Hai, Sarah, Fatimah, dan Aisyah. Aku minta maaf ya. Aku salah. Sudah mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kalian bertengkar. Kami menghargai permintaan maafmu, Dodi. Tapi kamu harus ingat bahwa kata-katamu mempunyai dampak buat persahabatan kita. Iya, aku tahu. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Aku ingin menjadi teman yang lebih baik. Bolehkah aku bergabung di kelompok kalian? Baiklah, kamu diterima bergabung di kelompok kami. Tapi dengan satu syarat, kamu harus bersedia menghargai persahabatan ini. Deal, dari sekarang aku ingin mendukung kalian, bukan memisahkan. Mari kita membuat kelompok ini agar juga bermanfaat bagi orang lain. Setuju. Bukan hanya belajar untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Demikianlah drama audio Cahaya Persahabatan. Sampai jumpa.